Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pendengar, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa menjalankan aktivitas puasa sebagaimana mestinya. Harapan kita semua semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kita bertemu dalam acara Kultum Ramadan yang diadakan oleh Universitas Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-20. Dalam arti kita sudah memasuki sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini kalau melihat daripada hadisnya itu ada 3 fase. Untuk 10 hari yang terakhir itu itqun minan nar, yakni dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kalau sekarang ini sudah masuk pada Ramadan yang 20, berarti secara tidak sadar nanti malam kita sudah masuk pada malam 21 Ramadan. Mungkin sedikit akan kami sampaikan sebagai bentuk wawasan, sebagai bentuk penambahan nilai-nilai ilmiah, agar nanti bisa memberikan sebuah wacana baru di dalam menambah sebuah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 10 hari yang terakhir itu banyak amalan yang perlu dan sangat penting untuk ditekankan kembali oleh kita. Kita harus sadar dan harus paham bahwa bulan Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Artinya berbeda dari sisi pahala saja. Kalau kita pikir melakukan ibadah sunnah di bulan selain bulan Ramadan, ibadahnya dinilai atau diberi pahala oleh Allah dengan pahala sunnah. Tapi ketika ibadah sunnah dilakukan di bulan Ramadan, Allah akan mencatat ibadah sunnah ini menjadi ibadah fardhu, bentuk rahmat Allah kepada kita. Maka sekecil apapun nilai ibadah, sedikit apapun nilai ibadah, selama kita mampu, ayo jangan dibuang-buang. Bahkan 1 huruf dari Al-Quran kalau kita mampu, monggo. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat biasanya kalau sudah mau masuk malam tanggal 21, berarti nanti malam, itu banyak aktivitas ibadah yang biasa-biasa kemudian meningkat menjadi luar biasa. Ini saya berbicara fakta masyarakat dahulu, bukan masyarakat sekarang. Kalau masyarakat sekarang kurang tahu. Artinya masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan ini, kalau kita melihat sejarah, Nabi itu lebih menekankan kita untuk melakukan ibadah, terutama ibadah yang namanya adalah i'tikaf. I'tikaf itu perlu kita paham dahulu bahwa i'tikaf itu adalah menetap di dalam masjid. Al-lubsu fil masjid biniyatin, menetapnya seseorang di dalam masjid dengan menggunakan niat tertentu, namanya i'tikaf. I'tikaf adalah hukumnya sunnah. Sangat dianjurkan
melakukan i'tikaf ketika sudah masuk bulan Ramadan, lebih-lebih 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sekali jaminan Allah, janji Allah di dalam memberikan pahala ketika melakukan ibadah di 10 akhir bulan Ramadan ini. Ulama banyak mengartikan pengertian daripada i'tikaf. Saya katakan tadi bahwa pertama ada yang mengartikan i'tikaf itu adalah al-lubsu fil masjid biniyat, menetap di dalam masjid dengan niat tertentu. Niatnya bagaimana? Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid. Atau dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang penting hatinya niat, saya niat i'tikaf di masjid ini. Ini sudah cukup. Ada yang mengartikan i'tikaf adalah ziyaratullah fi baitin min buyutik wal inqita'u ilaihi fihi. Arti ini disampaikan oleh beliau Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami. Artinya pengertian daripada i'tikaf adalah bertamu ke rumah Allah dan fokus beribadah kepada Allah. Nah, ini yang agak menarik pengertian daripada i'tikaf. Kalau kita ngenang wahkul mazur, namanya orang yang bertamu, ini pasti dimuliakan oleh yang punya rumah. Kita bertamu ke rumah Allah, Allah sebagai tuan rumah, tentu sebagai tuan rumah Allah akan memuliakan kita. Ini makna daripada i'tikaf. Maka i'tikaf, kita berangkat ke masjid dengan niatan yang baik. Niat i'tikaf karena Allah, ini sudah dianggap pahala. Dan ini ibadah yang ringan, yang jarang sekali dilakukan oleh orang-orang. Maka saya ingatkan untuk orang-orang yang masuk ke dalam masjid, usahakan niat untuk melakukan i'tikaf agar diamnya panjenengan sedaya, baik laki-laki maupun perempuan, ini dinilai dengan nilai ibadah. Kembali kepada sejarah Kanjeng Nabi, bahwa ada riwayat dari Dewi Aisyah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu syahra ashrul awakhir min Ramadan. Bahwa Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Kanjeng Nabi itu pasti melakukan i'tikaf. Kanjeng Nabi kita Muhammad bukan hanya dawuh, tapi beliau praktek. Dawuh dan praktek. Kalau kita kan sering kita menyuruh, tapi kan jarang praktek. Nabi kita beda. Nabi Muhammad menyuruh, memerintahkan, dan beliau mempraktekkan. Hatta tawaffahullah, sampai Kanjeng Nabi itu wafat, dipundhut oleh Allah. Kanjeng Nabi selama hidup pasti i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri Kanjeng Nabi. Setelah beliau Kanjeng Nabi meninggal, istri Kanjeng Nabi semua melakukan i'tikaf. Ini bentuk sejarah bahwa ada penekanan ibadah di dalam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, yakni dengan cara salah satu ibadah, yakni i'tikaf. I'tikaf, kembali lagi kepada i'tikaf. Kalau kita sudah tahu pengertian daripada i'tikaf, kita coba masuk yang kedua dalam masalah hukumnya. Hukum i'tikaf ini bagaimana? I'tikaf ini pertama hukumnya bisa wajib. I'tikaf menjadi wajib kalau i'tikaf ini dinadari. Satu contoh, andaikan saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan i'tikaf di masjid selama 1 hari. Maka i'tikaf hukumnya wajib. Dan tentu kalau wajib, nilai pahalanya tidak seperti sunat. Kemudian yang kedua adalah hukum i'tikaf sunnah. I'tikaf hukumnya sunnah, ini hukum dasar. Karena memang i'tikaf secara asal ini hukumnya sunnah.
baik di siang hari ataupun malam hari, laki-laki ataupun perempuan sunnah melakukan i'tikaf. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, hukum i'tikaf makruh. Bagi siapa? Bagi perempuan. Bagi perempuan yang mendapatkan izin dari suami dan tidak ada fitnah, tapi perempuan ini masih dilihat menggairahkan atau masih muda, maka sekalipun ada izin suami, karena masjid tempatnya berkumpul, makruh hukumnya perempuan ini i'tikaf. Kalau makruh yang baik bagaimana? Yang baik bagi perempuan ini tidak usah untuk zaman sekarang, tidak usah i'tikaf di masjid, biar orang laki-laki saja yang i'tikaf di masjid. Berarti kalah dong antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki i'tikafnya di masjid, tapi kalau perempuan gimana i'tikafnya? Tentu iri perempuan karena ingin mengejar nilai tambah seperti halnya laki-laki. Maka saya sarankan untuk para perempuan ini i'tikafnya di rumah saja. Perhatikan ini, untuk para perempuan i'tikafnya di rumah saja. Ikut pada pendapat yang kuat dari madhabnya Malik. Sebab dari madhab Malik, madhab Hanafi, pendapat yang kuat dari madhab Hanafi. Sebab pendapat Hanafi yang kuat, sihhatu i'tikafil mar'ah fi baitiha, sahnya i'tikaf yang dilakukan oleh perempuan di rumah, tapi dengan syarat idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah. Ketika menjadikan tempat di rumah itu ada tempat khusus sholat. Maka kalau di rumah ada tempat khusus musola. Musola khusus digunakan untuk sholat oleh panjenengan para perempuan, panjenengan iktikaflah di sana. Panjenengan iktikaflah di sana. Dengan niat bagaimana? Niatnya mudah. Saya niat ingsun iktikaf di tempat ini karena Allah. Hati sampean ikut madhab Hanafi. Ini solusi. Kemudian karena saya katakan tadi iktikaf itu secara hukum itu beragam, maka hukum dasar iktikaf itu sunat. Maka perlu kula panjenengan sedaya menjadi orang cerdas. Artinya menjadi orang cerdas itu amal sedikit tapi pahala banyak, kerja sedikit tapi gajian banyak. Ini watak daripada orang-orang cerdas. Maka dalam iktikaf pun kita diajarkan untuk cerdas. Artinya ketika kita mau masuk masjid, usahakan pada waktu mau masuk masjid ini iktikaf kita nadari. Berarti niatnya bagaimana? Nadartul i'tikaf, nadartu an a'takifa fi hadal masjid muddata julusi fihi. Saya menadarkan iktikaf saya di masjid ini selama saya duduk di masjid ini. Maka mestinya dari awal pahala daripada iktikaf sunat karena dinadari akan dirubah oleh Allah menjadi pahala wajib. Dan ini akan drastis. Sama halnya dengan begini, orang haid itu kan tidak boleh puasa. Tapi kalau perempuannya cerdas, ini dia tidak puasa, diberi pahala oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya ketika dia haid halangan, maka niatlah panjenengan tidak puasa karena ikut perintahnya Allah, karena ikut perintahnya Allah. Dengan panjenengan niat semacam itu, panjenengan para perempuan yang haid tidak puasa, panjenengan tidak kalah pahalanya dengan orang yang berpuasa. Ini kalau orangnya cerdas. Maka kalau panjenengan ayo lakukan ibadah sebaik mungkin, tidak perlu banyak. Yang penting kalau panjenengan purun melakoni, saya dan panjenengan sedaya mampu untuk melakukan.
dengan niatan yang baik, insya Allah sekecil apapun ibadah kita, kita akan diberi pahala yang banyak oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.